Maka beliau mulai bersama-sama dengan para kiai, para masyayikh di zaman itu kiainya alim-alim, banyak riyadhah, banyak gerakan. Jadi sekarang ini sudah banyak berkurang gerakannya, riyadhahnya kurang, gerakannya kurang, tidurnya banyak, makannya banyak. Tapi ibu-ibu bilang gitu ya, sama. Nah, kemudian beliau bersama para masyayikh pada saat itu, para aulia bersama-sama riyadhah, bersama-sama dan kota Allah, akhirnya berdirilah NU di tahun 1920. Jadi NU itu didirikan menjadi wadah bagi semua kalangan Islam di Indonesia itu yang mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah. Nah, apa aja yang dilakukan? Kumpul-kumpul. Itu ilal khair. Jadi kumpul-kumpul dalam kebaikan. Karena itu adalah kita merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kumpul-kumpul, kemudian melakukan hal-hal yang baik, sholawatan, tahlilan, hati jadi tenteram. Nah itulah yang menjadikan Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada orang berantem di sini. Nah ini orang-orangnya itu semuanya tenang-tenang, kumpul-kumpul dalam kebaikan, kemudian sekarang ditambah dengan makan enak. Jadi itu intinya, yang lebih niatnya itu adalah ibadah pada Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kumpul di sini niatnya itu, di sini Allah berjanji akan mencurahkan rahmatnya di tempat yang nikmat ini. Mudah-mudahan ini rahmat Allah dicurahkan di tempat yang sekarang ini, ibu-ibu, tangannya dan bapak yang melakukan hal-hal yang baik. Jadi bersalat, kemudian bertahlil, nah, itu semuanya. Jadi ini kebaikan ini makin lama makin dicontoh sama golongan yang lain. Golongan yang lain punya kok enak betul, kumpul-kumpul, kemudian salawatan, kemudian tahlilan, kemudian makan-makan bertahun-tahun demikian, dan nggak kekurangan. Allah mencukupi semua, rezeki dicukupi, semuanya dicukupi. Nah itu kemudian berkembang, itu berkembang mulai tahun 1926. Khadratul Syekh juga demikian. Beliau itu mengajak organisasi yang lain untuk sama-sama berjuang. Akhirnya tahun 37 ada Majelis Islam Amal Indonesia itu kita menaungi semua organisasi Islam yang ada di Indonesia untuk melawan Belanda sampai akhirnya tercapailah kemerdekaan. Jadi kemudian para masyayikh dari NU, para aulia itu mengajak untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Itu kekuatan. Jadi kelihatannya duduk-duduk, kemudian bersama-sama baca tahlil, bersama-sama berselawat, kelihatannya seperti itu sederhana. Tetapi hati ini saling terikat satu dengan yang lain, itu menjadi satu kekuatan. Allah akan memberikan kemenangan bagi satu kaum yang mampu untuk menyatukan hati para jamaahnya. Nah ini udah diberikan kemenangan sambil makan-makan dapat kemenangan. Pagi tadi membukakan muktamar NU, menceritakan NU itu sekarang ini semakin besar. Di Indonesia kurang lebih 101 juta anggota NU. Kemudian ada cabang-cabang baru di luar negeri. Sekarang ini sudah 36 negara.
pengurus cabang internasional NU. Jadi terus berkembang, terus makin Indonesia juga berkembang makin banyak, kemudian juga makin banyak. Nah, itu kegiatan utamanya itu ya membangun ukhuwah. Membangun ukhuwah yang penting niatnya niat baik, berkumpul-kumpul melakukan hal-hal yang baik, kemudian niat hatinya niat baik, insya Allah itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga di Tebur. Mungkin saya juga perlu memperkenalkan diri juga, dari tadi ngomong lupa saya ini. Jadi 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya kesini. Waktu itu pengasuhnya Haji Shamsuddin Wahid, saya sebagai wakil pengasuh. Nah, kemudian beliau wafat di tahun 2020, tepatnya tanggal 2 Februari tahun 2020, maka kemudian saya diperoleh untuk menggantikan beliau sebagai pengasuh. 40 hari kemudian, tanggal 11 Maret, 40 harinya Haji Salahuddin Wahid, ditambah 2 hari kalau nggak salah, tanggal 13 Maret itu COVID, jadi lockdown. Habis itu ngurusi santri terus saja, kita itu nggak apa-apa ngurusi santri saat ini jumlahnya ada hampir 5.000. Jadi kita begitu banyak yang diurusi, santri-santri diurusi. Jadi sejak itu saya ya lebih banyak ngurusi santri aja bersama, tidak banyak bepergian, apalagi sampai ke Lampung sini. Baru kesempatan ke Lampung ini setelah sudah mulai mereka ini, alhamdulillah, mudah-mudahan ini yang namanya COVID ini semakin mereda. Jadi ibu-ibu juga maskernya juga sudah banyak yang turun. Jadi ini menandakan rasanya hati ini sudah, kita itu merasa insya Allah itu tidak ada apa-apa lagi. Tetapi nanti dimarahin sama Pak Ojo ya, DPR nanti. Nah, ini ditegur, ini masih PPKM, udah turun maskernya itu. Tapi rasa hati ini kita sudah mulai begini, yakin insya Allah kita sudah diberikan kelonggaran dari Allah semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya. Nah, itu karena apa yang dilakukan kebaikan-kebaikan, duduk sama-sama bersalawat, kemudian tahlil, hati jadi tenang, tawakal kepada Allah, kemudian COVID-nya pun juga sedang mendekati kita. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Karena di luar negeri banyak negara-negara yang masih terjadi kasus-kasus COVID yang terus bertambah. Ada beberapa negara itu yang kemudian lockdown, kemudian di Inggris, di Eropa, di Singapura pun juga demikian. Jadi itu sedikit saya sampaikan bagaimana NU yang semakin hari semakin berkembang, kemudian apa yang harus dilakukan oleh warga NU, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu lebih rajin. Kalau bapak-bapak diajak kumpul tahlil susah. Kalau ibu-ibu lebih mudah, diajak sebentar kumpul banyak, kemudian tahlil, sholawatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keistiqomahan dari ibu-ibu sekalian ini, Indonesia akan semakin maju, semakin makmur, menjadi negara yang berada di bawah berkafur. Demikian dari saya, mungkin nanti yang lain-lain akan menyampaikan ceramahnya, dan kalau saya sekedar pidato menyampaikan, menyapa ibu-ibu
yang barangkali 4 tahun yang lalu saya nggak tahu ada yang apa namanya mengikuti atau enggak acara 4 tahun yang lalu waktu saya juga di sini. Dan demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.